Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita tinggal 2 pasal lagi akan menyelesaikan kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini kita ada di pasal yang ke-21. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, betapa bahagianya kita bisa menyelesaikan pembahasan seluruh kitab Perjanjian Baru. Nah, sebelum kita membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu, mohon pimpinanmu. Tuhan, kami bahagia dengan firman-Mu, karena dari firman-Mu lah kami dapat tuntunan, kami dapat pengarahan dalam hidup ini. Puji hormat kami naikkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, akan dibacakan sampai ke ayat yang ke-27 ya. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tata itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi Allahku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia
yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sungguh apa yang dicatatkan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihinya, dan yang hidup menurut ketetapannya. Tetapi tentu bisa dicemooh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang tidak mengasihinya. Mereka bisa saja mencemooh ini. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kesalahan dari kelompok saksi Yehova adalah menafsirkan bahwa kerajaan 1000 tahun berjalan dulu gitu, dan sesudah kerajaan 1000 tahun kemudian Tuhan baru menciptakan langit baru dan bumi baru. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak melihat itu. Kita melihat itu adalah satu kesalahan. Mengapa? Karena ketika 7 tahun masa penganiayaan tribulation, 7 tahun yang sebelum kerajaan 1000 tahun, itu sesungguhnya sudah menghancurkan bumi ini ya. Artinya bumi ini rusak parah ya. Rusak parah, betul-betul rusak parah. Nah, oleh sebab itulah ketika di akhir masa tribulation, ketika semua tentara koalisi dikalahkan dan Tuhan siap memerintah memasuki kerajaan 1000 tahun, nah itulah diciptakannya langit baru dan bumi baru bagi kerajaan 1000 tahun ya. Jadi begini pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat ya, pasal 21 itu adalah penjelasan tentang kondisi ya, kondisi bumi dan langit ya, di mana kerajaan 1000 tahun itu ada gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita melihat
bahwa Tuhan memerintah di 1000 tahun itu semuanya diperbaharui, ya. Semuanya diperbaharui. Bahkan itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 65. Nah, coba kalau pendengar yang ada kitab di hadapan Anda bisa membuka Yesaya pasal 65. Kalau Yesaya pasal 65, kalau kita baca dari ayat 17, ya, berbunyi demikian, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Jadi Yerusalem masih ada, ya. Yerusalem masih ada, hanya dibikin baru, semuanya dibikin baru. Ya maklum, 7 tahun murka Allah atas bumi ini dalam masa 7 tahun tribulation, dan juga dengan perang Harmagedon di akhir, dan segala tula dan segala murka yang dijatuhkan telah menyebabkan bumi kacau dan hancur, ya. Oleh sebab itu ketika Tuhan mau memerintah 1000 tahun, maka Dia menciptakan langit baru dan bumi baru. Ini sudah difahami oleh orang Yahudi juga, ya, bahwa Mesias datang, Dia akan memerintah, Dia akan menciptakan langit baru dan bumi baru untuk memerintah di atasnya. Nah, orang-orang yang bisa lolos dari penghakiman bangsa-bangsa akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, aku akan bersorak-sorak, ya, ini masih Yesaya 65 ayat 19-nya. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau seorang tua atau orang tua, ya, yang tidak mencapai umur suntuk, ya, karena 1000 tahun, ya, akan kembali panjang umur seperti kondisi Adam dan Hawa dan orang-orang yang hidup sebelum deluvian, ya, sebelum air bah. Nah, di sini dengan sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, ya. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk, gitu. Nah, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga, ya. Jadi akan seperti ini, ya, manusia pada umumnya sekarang. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Enggak seperti sekarang ini, ya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, katanya, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka, ya. Mereka tidak akan kesusahan, dan seterusnya, itu, ya. Nah, kita lihat di pasal 62, kalau pasal 66, kalau kita teruskan, ya, pasal 66, ya, di situ, ya, di ini, ya, dikatakan di ayat yang ke-22, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, ya, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap, dan seterusnya. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ini langit baru dan bumi baru bukanlah hal yang baru di perjanjian baru, bahkan di perjanjian lama pun itu sudah dijanjikan, gitu, ya. Itu sudah dijanjikan. Nah, di sini dikatakan lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, katanya, sebab, ya, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, ya, dan laut pun tidak ada lagi, ya. Ini ada statement laut pun tidak ada lagi, menyebabkan sebagian teolog jadi berpikir apakah
apakah nanti tinggal daratan semuanya? Kelihatannya bukan begitu ya, karena di bagian lain Alkitab dikatakan ada laut ya. Nah, sangat mungkin maksudnya laut yang kacau ya, laut yang penuh dengan racun mungkin di akhir dari masa tribulation, karena kita tahu ketika malaikat itu menuangkan ini cawannya yang keberapa itu ya, itu laut menjadi darah ya, menjadi darah, dan ikan-ikan pada mati di dalamnya ya. Itu kira-kira di akhir masa tribulation ya. Mungkin oleh karena bisa jadi ledakan nuklir dan sebagainya, udara jadi kotor dan laut pada banyak binatang yang mati jadi busuk ya. Nah, itu diciptakan ulang lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sebenarnya, nah coba Anda perhatikan di dalam ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ada orang Indonesia menyebutnya ini doa Bapa kami ya, di bahasa Inggris disebut ini doa Tuhan, the Lord's Prayer ya. Jadi ini doa Tuhan atau doa Bapa kami yang ada katanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu ya sesungguhnya adalah merujuk kepada ya, merujuk kepada kedatangan Tuhan yang akan menciptakan langit baru dan bumi baru, dan ini surga turun ke bumi. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya doa Bapa kami itu bukan untuk dihafalkan dalam kebaktian gitu, asal bunyi aja gitu, nggak ngerti apa-apa. Bukan untuk itu ya. Itu sebenarnya adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 ya. Bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana Tuhan sedang mengajarkan begini ya, bahwa setiap manusia di muka bumi, terutama murid-muridnya yang percaya kepadanya, orang-orang yang menerimanya sebagai Mesias, harus berdoa, biarlah kerajaan sorga turun ke bumi dan jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Nah, maksudnya itu adalah untuk kedatangan kerajaan 1000 tahun ya, kedatangan kerajaan sorga ke bumi ini. Nah, itu yang dimaksudkan dengan doa Bapa kami ini. Dan sebenarnya doa Bapa kami ini adalah untuk mengantisipasi kondisi masuk ke dalam masa tribulation, di mana akan terjadi kesusahan yang amat sangat, sehingga di situ dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi makanan yang secukupnya mungkin akan mengalami kesusahan yang amat sangat, sampai itu bukan didoakan sekali lagi asal bunyi di gereja sebagai salah satu item dari upacara ya, simbolik lagi di gereja, bukan ya, yang dimana punya uang tabungan 1M di bank, tapi doa berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Itu agak munafik dan agak kacau gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Tuhan mengajar kepada murid-muridnya untuk mengharapkan kedatangan kerajaan 1000 tahun, kedatangan ya kerajaan sorga ke bumi ini, dan diciptakannya langit baru dan bumi baru untuk kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam 2 Petrus ya, nah pendengar silakan membuka 2 Petrus pasal 3 ya. Kalau kita buka 2 Petrus pasal 3 ya, di situ dikatakan ya, bunyinya demikian. Di ayat yang ke-10 kita mulai baca dari ayat ke-10 ya sampai ayat yang ke-13 ya. 2 Petrus pasal 3 dari ayat 10 sampai ayat 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, hari Tuhan ya, pada hari itu langit akan lenyap ya, dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini perang Harmagedon dan segalanya yang di akhir masa tribulation itu yang akan mungkin menyebabkan semua itu. Jadi ya, ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan
mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi yang sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, langit baru dan bumi baru yang kita menantikan akan yang katanya terdapat kebenaran, yaitu kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan memimpin. Nah, kalau saksi Yehova menafsirkan ini sesudah kerajaan 1000 tahun baru ada langit baru dan bumi baru yang diciptakan kemudian, gitu, kelihatannya berarti kerajaan 1000 tahun itu akan memakai bumi lama yang compang-camping, gitu ya, yang sudah kacau balau, dan kelihatannya itu tidak kena ya. Oleh sebab itu kita lihat ya bahwa langit baru dan bumi baru itu adalah pada waktu awal memasuki kerajaan 1000 tahun itu, di mana Tuhan memerintah, segalanya dibaharui, bahkan sangat mungkin ya sirkulasi bumi ini terhadap matahari ya, atau ya rotasi bumi ini semuanya mungkin bisa diubah sehingga musim menjadi berubah ya, musim menjadi berubah, dan bahkan kita bisa menafsirkan secara inferensial ya bahwa ini akan terjadi perubahan struktur juga ya pada makhluk-makhluk ya, di mana dikatakan singa tidak akan makan rumput lagi pada waktu itu. Nah, kalau singa tidak makan rumput ya, itu berarti giginya akan berubah gitu, karena giginya sekarang ini adalah untuk makan daging, bukan untuk makan rumput gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, nah, melihat Yerusalem baru turun ya, Yerusalem baru turun dari sorga ya, Yerusalem baru turun dari sorga yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya ya. Tentu ini kiasan ya, perempuan berdandan segala macam, maksudnya betapa cantiknya ya, betapa indahnya Yerusalem baru itu ya, Yerusalem baru yang turun dari sorga ya, yang ada di bumi ini Yerusalem lama gitu ya. Lalu aku mendengar ya suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Nah, jadi kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi Allah ya tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu yang disebut Immanuel ya, itu adalah Allah bersama kita, berserta kita. Itu adalah jikalau ya bangsa Yahudi menyambut dia sebagai Mesias, maka dia akan tinggal di tengah-tengah manusia, maka kerajaan 1000 tahun akan berlangsung pada waktu itu ya. Jadi Immanuel ya, Im itu bersama, Manu itu kita ya, El itu Allah, jadi bersama kita Allah gitu. Nah, ini sama yang lihat katanya ya, Allah bersama-sama dengan mereka. Ini sama dengan di Immanuel juga ya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi bersama-sama, dan ia akan ya katanya menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama ya itu telah berlalu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, yang lama sudah berlalu, memasuki kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, kerajaan yang indah ya, kerajaan yang penuh dengan kedamaian. Mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan karena kita berasal dari dunia yang kotor ini, kita berasal dari dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita terbiasa dengan kejahatan di sekeliling kita ini ya. Kita terbiasa dengan berita-berita yang sebenarnya itu sangat aneh sekali ya, sangat aneh sekali. Kita tahu ya, itu sesuatu yang sangat ganjil ya, di mana ada orang ya sampai ini yang mencuri kabel ini kereta api segala macam ya. Kita sudah terbiasa ya di Indonesia, hal-hal kejahatan terbiasa ya, di mana sekarang ini katanya banyak mahasiswi yang diculik, katanya banyak mahasiswi yang diculik, banyak orang yang dilaporkan hilang ya. Nah, sementara ini yang membuat hukum tidak lagi meningkatkan ya,
hukuman atas penculik ya. Jadi kelihatannya hakim pun lebih berbelas kasihan kepada ini pelaku kriminal daripada korban kriminal ya. Jadi ini akan kacau balau gitu. Makin hari akan makin terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Ya, oleh sebab itu kalau kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ya sesuatu yang baru, katanya, sesuatu yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, kita akan memasuki sesuatu yang sangat indah di dalam kerajaan 1000 tahun, ya 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun itu lama sekali, ya, lama sekali. Dan ya sesuai dengan di dalam kitab Yesaya tadi kita baca di kitab Yesaya bahwa katanya kita orang-orang yang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun akan panjang umurnya ya, akan sangat panjang umur. Yang mati 100 tahun itu dianggap kena kutuk ya, itu dianggap mati muda yang 100 tahun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita yang sudah terangkat dulu pada waktu di awal masa tribulation ya, di awal masa tribulation kita yang sudah terangkat terlebih dahulu, tubuh kita sudah diubah ya, tubuh kita sudah diubah. Nah, itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Coba Anda baca di 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke-51 ya. Ayat 51 ya sampai ayat 51 saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu misteri ya, suatu rahasia. Sebenarnya bukan rahasia tapi misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah kan? Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah karena kami harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan seterusnya. Jadi kita akan diubah ya, kita akan diubah. Itu juga sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Di situ memberitahukan kepada kita tentang perubahan tubuh kita. Terangkat naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Nah, di ayat 5 dari Wahyu pasal 21 katanya, ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru ya. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, segala sesuatu jadi baru, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, tepat dan benar, dan Allah yang setia melaksanakannya. Firman-Nya lagi kepadaku katanya, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya. Itu huruf Alfa itu adalah huruf yang paling awal dari Yunani, dan Omega itu adalah huruf yang terakhir dari bahasa Yunani. Oleh sebab itu dibilang akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum ya dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan ya. Yang haus akan diberi cuma-cuma minum ya dari mata air kehidupan, seperti yang dijanjikan kepada perempuan di Samaria ya, di sumur Yakub ya. Di situ yaitu mata air yang minum tidak akan haus lagi gitu ya. Nah, itulah yang akan diberikan katanya. Ayat 7 katanya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Menang, kalau bicara menang itu bicara peperangan, yaitu bicara tentang bertahan ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, barang siapa yang menang ya, katanya ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi umatku. Jadi barang siapa yang menang akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Di dalam 2 Timotius dikatakan demikian. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bertekun ya. Mari kita menjadi pemenang ya. Bahkan lebih dari pemenang, kita menjadi penakluk katanya. More than conqueror ya. Jadi lebih dari penakluk ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya,
bukan menakluk dengan kekuatan pedang besi gitu ya. Kita menaklukkan dengan kebenaran ya, dengan kebenaran. Nah, tetapi katanya orang-orang penakut. Nah ini ya, orang-orang yang tidak ada bagiannya, tidak dapat bagian di dalam ini ya, di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Mereka yang orang-orang yang penakut katanya. Takut apa? Bukan ini takut jatuh pesawat gitu, bukan ya, bukan takut, penakut katanya. Wah, kamu ini penakut, nggak berani ikut katanya ya, kita mau bikin apa, kamu penakut ini ya. Lalu lihat penakut itu yang baris pertama masuk neraka ya. Bukan ya, penakut ini apa? Tentu maksudnya takut mengakui kebenaran, takut mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini takut ini bukan sembarangan takut di sini ya. Jadi bukan ada macam-macam, ada yang takut kecoak ya, ada yang takut cacing gitu ya. Ada banyak perempuan yang takut ular gitu. Masa kita takut ular lalu masuk neraka gitu? Bukan itu maksudnya ya. Jadi penakut itu maksudnya penakut yang tidak berani ya mengakui Tuhan ya, tidak berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, penakut macam begini ya. Terus orang-orang yang tidak percaya, yaitu yang tidak percaya. Tidak percaya apa? Ya bukan tidak percaya bahwa ini besok misalnya akan hujan, ya bukan tidak percaya yang begitu ya. Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentu itu yang dimaksudkan. Nah, orang-orang keji ya, ini gampang sekali difahami ya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, ya tukang-tukang sihir gitu, penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua ya. Jadi di tengah-tengah Tuhan ya menyatakan bahwa di dalam langit baru dan bumi baru, di dalam kerajaan 1000 tahun akan ada segala sesuatu yang indah, akan ada ciptaan baru yang indah, yang lama sudah berlalu. Diselipi ya, dimasukkan seruan kepada orang-orang ya. Mari ya, jangan takut mengakui Tuhan ya. Jangan takut mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Kalau Anda takut ya, maka Anda tidak punya bagian di dalam Dia. Ya, mari kita percaya dengan segenap hati. Ya, bertobatlah. Bertobat apa? Mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa dan percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosa kita. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Ya, orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga Maha Kudus tidak mungkin dimasuki oleh manusia yang berdosa. Nah, manusia berdosa tidak mungkin bersama dengan Allah. Dosa harus diselesaikan. Bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Ingat ini baik-baik. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, dengan ibadah, dengan segala macam usaha manusia. Tidak. Dosa selesai oleh penghukuman. Nah, itulah sebabnya Yesus datang dan dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukum dan dia menggantikan Yesus hidup, ya, maka dia dihitung dosanya selesai ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang demikian tidak akan mengalami lagi ya kematian yang kedua katanya. Jadi kita tidak boleh takut, kita harus percaya ya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang keji tentu dan semua yang lain itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 9, nah dikasih keterangan lagi tentang Yerusalem baru ya. Tadi kan di atas sudah di pasal yang sama di ayat yang kedua dikatakan ya, dia turun bagaikan pengantin perempuan, dia berdandan ya untuk suaminya, jadi Yerusalem ya. Nah, sekarang ditambah penjelasan lagi tentang Yerusalem baru itu. Maka datanglah katanya seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir
itu. Nah, ini masih ya di tribulation ya, akhir tribulation. Lihat, marilah ke sini katanya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan ya, mempelai anak domba. Kan tadi kan katanya turun itu ya. Lalu katanya di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku ya kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oke, di bumi ini ada Yerusalem. Di bumi ini ada Yerusalem yang menjadi ibu kota dari pemerintahan Yesus Kristus atas seluruh muka bumi ya, atas seluruh muka bumi. Nah, Yerusalem baru itu lain ya. Yerusalem baru itu turun dari sorga gitu. Dikatakan dia turun dari sorga, dan ya dia adalah kota rohani yang tidak terlihat ya. Kalau kita baca nanti itu ya, bangsa-bangsa yang lain tidak bisa masuk ke situ ya, tidak bisa. Dia tidak terlihat oleh mereka. Dia adalah tempat berhuni orang-orang yang pada waktu 7 tahun awal sebelum ini, 7 tahun sebelumnya, pada waktu awal tribulation itu terjadi pengangkatan. Nah, yang tubuh kita sudah diubah itu tadi di dalam 1 Korintus pasal 15 itu ya, di mana tubuh kita sudah diubah dan kita sudah memiliki tubuh kebangkitan yang seperti Tuhan Yesus punya ya, yang bisa masuk ke ruangan yang tertutup ya, dan bisa makan bisa tidak. Nah, kita dengan tubuh itu ya sudah terangkat naik. Bagaimana? Anda terangkat naik? Ya, kalau tidak, aduh kasihan sekali ya kalau Anda tidak naik itu ya. Kalau saya pastikan saya naik itu ya. Kalau Anda waktu itu mau ambil rumah saya, ambillah ya. Mau ambil mobil saya, ambillah ya. Kalau saya sudah tidak ada gitu ya. Kalau saya sudah diangkat naik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pikir Anda mungkin lebih memilih diangkat naik daripada ngambil mobil saya ya, dan lagi mobil butut lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah coba ya, di sini dikatakan ini ya, mari katanya, kasih lihat ini ya, mempelai ini anak domba ya, turun ya katanya, turun ya. Lalu ya di dalam roh dibawa itu kota Yerusalem turun katanya. Nah, sangat mungkin kota Yerusalem turun ya, itu masih di angkasa ya, di angkasa. Jadi tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh manusia yang masih duniawi ya, manusia duniawi dengan tubuh jasmani ya. Oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 15 juga dikatakan bahwa yang daging ini yang duniawi, yang jasmani tidak bisa masuk ke sana. Jadi kalau ada pendeta yang ngomong dia pergi ke surga segala macam, jangan percaya ya, itu bohong gitu ya. Itu bohong. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya ini kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kita tinggal di situ ya, di kota yang penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Waduh ya, cahayanya ya, permata yang paling indah bagaikan permata yaspis. Waduh, permata yaspis. Ini lengkap deh, semua permata disebutkan di sini. Lihat tuh, jernih seperti kristal ya, dan temboknya besar lagi tinggi katanya, dan pintu gerbangnya 12 buah, pintu gerbangnya 12 ya. Dan ya di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel ya, karena Yerusalem ini kan kota Israel gitu ya, Yerusalem baru juga ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu katanya gerbang. Sebelah timur 3 pintu gerbang, sebelah utara 3 pintu gerbang, dan sebelah selatan 3 pintu gerbang, sebelah barat 3 pintu gerbang katanya ya. Jadi sebelah timur ya, timur 3, utara 3, selatan 3, barat 3 ya pintu gerbangnya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini kota Yerusalem baru yang turun dari sorga ya, ini kota rohani ya, kota rohani, kota yang indah ya, yang dihuni oleh mereka yang sudah ya, oleh kita yang sudah diubah, tubuh kita sudah diubah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah ya.
mengingat akan hal ini membuat kita melayani Tuhan rasanya tidak lelah gitu ya. Mengingat kita akan tinggal bersama Tuhan di dalam Yerusalem baru yang indah, yang permai ya. Yerusalem baru yang sungguh sangat indah sekali, maka kita sungguh merasa capek hilang gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah banyak yang menafsirkan mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Coba ya di Injil Yohanes pasal yang ke-14 bunyinya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku katanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian ya, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ katanya untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid, meninggalkan kita. Katanya apa? Menyediakan tempat bagimu gitu ya. Jadi Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita gitu. Menyiapkan tempat bagi kita. Nah, tempat apa yang dia siapkan itu? Tempat apa yang dia siapkan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya dia menyiapkan Yerusalem baru bagi kita. Yerusalem baru ya. Nah, ini indahnya ya. Menyiapkan Yerusalem baru. Dan apabila katanya aku telah pergi ke situ ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, Yerusalem baru sudah disiapkan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, indahnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini janji Tuhan ya. Ini janji Tuhan bahwa dia pergi, dia menyediakan tempat bagi kita gitu. Orang-orang yang percaya kepadanya, dan ketika tempat sudah siap, maka dia akan datang kembali menjemput kita ya. Dan dia adalah hakim yang adil, dan dia adalah Allah yang maha kasih, dan dia adalah Allah yang maha suci juga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan berbahagia tinggal bersama dengan dia. Terutama kita orang yang sudah bertobat gitu loh ya. Yang bertobat artinya yang sudah mengaku salah dan telah menyesali dosa kita. Nah, orang yang tidak menyesali dosanya, bagaimana boleh tinggal bersama dengan Allah? Wong dia berbuat salah, dia nggak pernah nyesal gitu ya. Kalau dia nggak pernah nyesal, nanti kan dia mau ulangi lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengaku salah, telah menyesali dosa kita, itu artinya apa? Kita tidak ada kepingin lagi untuk mengulanginya. Nah, kalau sampai terulang, itu adalah kecelakaan gitu. Ya, lain dengan mereka yang tidak pernah bertobat, jadi tidak pernah mengaku salah dan tidak pernah menyesali dosanya, berarti dia memang kepingin mengulanginya lagi gitu. Justru kalau dia tidak mengulanginya, itu kecelakaan gitu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, itulah berbeda orang yang dilahirkan kembali dengan yang tidak gitu. Yang dilahirkan kembali itu ya, dia sudah mempunyai sifat baru ya. Kalau jatuh ke dalam dosa itu kecelakaan gitu. Tetapi mereka yang tidak di dalam Tuhan, mereka yang tidak dilahirkan kembali ya, nah justru mereka hidup di dalam dosa. Kalau sampai mereka tidak berdosa, itu kecelakaan gitu ya, itu kebetulan gitu ya, dia tidak berdosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh betapa indahnya kita yang sudah dilahirkan kembali, kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti ya, bersama-sama dengan Tuhan ya di sana ya, katanya, dan ia akan berkata dan ia yang berkata-kata dengan aku, ayat 15 ya, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Mau dikasih tahu nggak berapa besar katanya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Wah, 4 persegi ya, yang sama gitu ya, panjang dan lebarnya sama. Nah, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu ya dengan tongkat itu ya, 12.000 mil. Wah, 12.000 mil itu, wah ini besar sekali ya. Ini 12.000 mil ya, ini bisa sangat besar sekali ya. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama katanya. Jadi kota kubus gitu ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Wah, temboknya tebal ya, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Malaikat pakai ukuran manusia gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuatu yang sangat
sangat ini ya, menakjubkan gitu ya. Jadi kota Yerusalem baru yang rohani ya itu diukur dan 12.000 mil ya. 12.000 mil itu ini bumi kita ini, kalau ya mil ya 12.000 ya, itu lebih dari separuh ya bisa itu ya. Jadi kota yang besar sekali ini kota rohani ini ya, tidak terlihat oleh mata manusia jasmani. Nah, coba kita lihat di sini. Tembok itu katanya ayat 18, tembok itu terbuat dari permata jaspis. Wah, permata lagi temboknya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terutama ibu-ibu yang suka emas ya. Nanti ya toh kita enggak usah pakai lagi gelang emas, kalung emas gitu. Mengapa ya, temboknya aja dari emas gitu ya. Kota itu sendiri emas tulen gitu ya toh. Nah, bagaikan kaca murni gitu. Kaca murni mengkilap gitu ya. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi permata batu jaspis gitu ya. Dasar yang kedua batu nilam. Wah, ini batu permata ya. Nah, orang suka batu permata di ini mahkotanya Ratu Elizabeth itu ada banyak permata. Anda lihat nggak di situ ya, berkilau-kilau ya. Nah, padahal nanti itu jadi injakan kita ya. Orang yang sudah diselamatkan, dia pasang di kepalanya, tapi itu jadi injakan kita di Yerusalem baru nanti. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud katanya ya. Dasar yang kelima batu unam ya. Dasar yang keenam batu sardis ya. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka ya. Nah, yang kedelapan batu beril ya. Yang kesembilan batu krisolit ya. Yang ke-10 batu krisopras ya. Yang ke-11 batu lazuardi ya. Dan yang ke-12 batu kecubung. Wah, nah 12 ya. 12 ini batu ya, 12 batu ya. 12 batu, jenis batu permata menjadi dasar ya, menjadi fondasi dari kota Yerusalem baru itu ya. Dan katanya ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara ya. Waduh, 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara ya, mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malaikat membawa Rasul Yohanes pergi melihat itu. Saya yakin ya, pada waktu Rasul Yohanes melihat ini, pasti dia teringat Injil yang dia tulis ya, Injil yang pasal 14 dikatakan di situ Tuhan Yesus pergi ya menyediakan tempat ya. Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Tempat yang seberapa indahkah yang disediakan oleh Tuhan bagi murid-muridnya? Oh iya, indahnya luar biasa. Yerusalem baru disebut ya. Yerusalem baru, kota yang indah, kota di mana ya anak-anak Tuhan berkumpul di situ ya. Kita tempat tinggal ya untuk selama-lamanya. Dan aku ya, ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Jadi di dalamnya tidak ada bait suci katanya ya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya ya. Jadi bait suci itu sebenarnya gambaran tahta Maha Kudus sendiri ya. Di situ ada tabut ya. Tabut itu ditaruh di ruang Maha Kudus. Tabut itu sebagai lambang kehadiran Allah sendiri. Jadi di Yerusalem baru itu sendiri itu adalah ini semacam bait suci di mana Allah bertata di dalamnya itu, dan kita ada di situ bersama-sama dengan Dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang menarik adalah tidak dikatakan di situ ada tempat tidur dan lain sebagainya. Ya, karena memang tidak perlu tidur lagi ya, karena itu adalah tempat untuk orang yang sudah diubah tubuh jasmaninya. Nah, kenapa hari ini kita perlu tidur ya? Kita perlu tidur karena demi kesehatan tubuh kita. Ya, kalau tidak tubuh kita capek, lemes gitu ya. Kalau kita terlalu ngantuk, terlalu banyak hari tidak tidur ya, tubuh kita lemes, ngantuk. Nah, tapi kalau di sana nanti ya kita tidak perlu tidur lagi karena tubuh kebangkitan tidak memerlukan itu lagi gitu ya. Jadi demikianlah katanya.
Ini, dan tidak ada bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Yang hebat lagi ya kan, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Jadi tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab ya kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya, ya. Anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa yang telah selamat, katanya ya. Mestinya di Tectus Recaptus ada kata yang telah selamat, ya. Dan bangsa-bangsa yang telah selamat, katanya, akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi bangsa-bangsa yang selamat, ya termasuk saya di situ gitu. Nah, mudah-mudahan Anda juga termasuk ya. Nah, itu masalah Anda sendiri gitu ya. Saya tidak bisa memastikan Anda masuk apa tidak gitu. Saya hanya bisa memastikan untuk diri saya sendiri gitu. Nah, kalau Anda setia, Anda pastikan diri sendiri saja gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sudahkah Anda bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Nah, ini penting ya. Dan katanya bangsa-bangsa yang telah selamat ya akan berjalan di dalam cahayanya. Jadi kita berjalan di dalam cahayanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kalau orang saksi Yehova berkata mereka tinggal di langit baru dan bumi baru, saya bilang kepada mereka, saya tinggal di Yerusalem baru gitu ya. Saya tinggal di Yerusalem baru. Nah, akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan. Jadi di bumi masih ada banyak raja-raja yang lain gitu ya. Nah, masih ada, jadi masih banyak orang gitu ya. Rupanya masih banyak orang, karena ini apa? Ini adalah dalam kerajaan 1000 tahun ya. Jadi Yerusalem baru itu di atas, dia turun dari sorga, dia hanya ini sedikit diturunkan saja gitu ya. Jadi masih di angkasa di sana. Nah, di sini katanya, lihat ya, bangsa-bangsa yang telah selamat akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan ya, membawa kekayaan mereka kepadanya. Ya, kalau mungkin dimodernkan sekarang, istilahnya membawa kekayaan itu menyetor pajak gitu ya, menyetor pajak ya, supaya pemerintahan di bumi masih berlangsung gitu ya. Tapi jadi kepalanya semuanya itu adalah Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selama 1000 tahun diperintah oleh Tuhan, dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Anda bisa bayangkan satu pemerintahan yang dimana aparatnya itu adalah orang-orang yang supranatural, yang tidak bisa terlihat, dan kita ikut menjaga keamanan semuanya ya, malaikat semuanya. Jadi kalau ada orang mau mencuri ya, baru timbul di dalam hatinya kepingin mencuri saja sudah diketahui gitu ya, sehingga ya kalau dia ulurkan tangannya baru mau ambil, itu sudah ditepuk tangannya, wah nggak boleh ya, nggak boleh ambil. Nah, jadi tidak ada orang berbuat kejahatan. Mengapa? Kalau sekarang kan polisinya nggak ada ya, makanya dia bisa curi. Dan di kamar nggak ada ya, polisi nggak ada. Tapi nanti ya polisinya ada di sekeliling di mana-mana. Jadi itulah yang menyebabkan ya tidak ada orang bisa melakukan kejahatan ya, tidak ada orang yang bisa melakukan kejahatan. Tetapi kalau yang tidak bertobat hatinya, dan mereka yang lahir dalam kerajaan 1000 tahun nanti akan jadi banyak lagi. Nah, itu yang pada akhirnya ketika iblis dilepas ya, mereka dicobai lagi, dan akhirnya mereka memberontak terhadap Tuhan gitu. Yang tadinya mereka tidak bisa, akhirnya mendapat support dari Lucifer, akhirnya mereka memberontak lagi. Nah, katanya di sini raja-raja ya membawa kekayaan mereka, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari ya, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi ya tidak ada malam ya, di situ ya siang sama saja gitu, tidak akan ditutup. Dan kekayaannya ya, dan katanya apa, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya ya. Ini ya tentu simbolik, artinya semua bangsa akan menghormatinya. Setiap lutut akan bertelut. Di dalam Filipi dikatakan setiap lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan gitu ya. Dan kekayaan bangsa dan kekayaan dan hormat ya, bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Mereka nggak bisa masuk ya. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau yang dusta ya, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis
tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, hanya orang ini yang bisa masuk ke dalamnya, yang namanya tertulis dalam kitab kitab kehidupan anak domba itu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang lain nggak bisa masuk, mereka hanya mengantarkan pajaknya saja gitu. Tetapi yang masuk ke situ adalah yang tubuhnya sudah berubah, sesuai dengan di 1 Korintus pasal 15 ya, yang telah memiliki tubuh kebangkitan, tubuh baru ini. Nah, ini saja yang bisa masuk ke sana. Gimana? Nama Anda tertulis dalam buku kehidupan anak domba? Kitab kehidupan anak domba, oh saya punya sudah tertulis di sana. Dan bagaimana cara supaya itu bisa tertulis di sana? Bertobatlah, ya, mengaku diri berdosa dan menyesali dosa Anda, dan kemudian percaya Yesus Kristus sudah menggantikan Anda, dihukumkan di atas kayu salib, dan kini Anda siap menggantikannya. Nah, kalau Anda siap menggantikan Yesus Kristus, Anda harus berjemaat di jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau tidak, sangat mungkin iman Anda akan dikikis, akan diselewengkan, dan nanti ya Anda tidak bersama dengan kami di dalam kota Yerusalem baru. Sangat disayangkan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihi Anda, dan saya pun mengasihi Anda. Ingin ya Anda ada bersama dengan kami di dalam kerajaan Tuhan di Yerusalem baru nanti. Oke. Pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Tuhan, terima kasih. Oh, ketika membaca tentang kerajaan yang Engkau akan pimpin dan Yerusalem baru, tempat yang Engkau sediakan bagi kami, sungguh hati kami bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya kepingin segera pergi ke sana. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami seringkali berkata, Maranatha Tuhan, datanglah segera. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.